kita akan melakukan coaching. Nah, Ibu sebagai coach, apakah yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensinya? Kompetensi yang bagian mana Bu kira-kira? Iya Bu, sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita akan melakukan coach dan coaching dengan Ibu sendiri. Dan keterampilan yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan seksama, dengan aktif. Dan kadang-kadang saya juga kurang fokus dalam mendengarkan, kadang juga saya terpaku dengan handphone, dan kadang juga saya pikiran melayang-layang kemana-mana. Nah, ketika saya sedang melakukan coaching. Nah, bagian mana kira-kira nanti yang ingin saya amati Bu dalam percakapan Ibu nanti dengan coachingnya Bu? Iya, tentu saja nanti yang kita amati itu keteraturan dari alur tirta dari percakapan saya nanti. Oh, jadi alur tirtanya Bu. Jadi Ibu Judika itu mau saya memperhatikan itu alur tirtanya step by step ya Bu. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri yang Ibu ingin kembangkan gitu? Menurut saya akan mengembangkan kompetensi yang masih kurang, butuh untuk mengamati dan mengembangkan alur nanti. Nah, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya selaku coach bisa mengembangkan kompetensi saya lebih baik lagi, kemudian dapat membantu coaching saya dalam memecahkan masalah. Oke Bu, selamat mempraktekkan ilmu yang kita sudah pelajari kemarin di LMS sebelumnya. Sekarang kita ajak coachingnya yang sudah janjian dengan Ibu Judika ya. Iya. Ya, coachingnya Ibu Judika. Ya. Selamat pagi Ibu Olvi, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Ibu Judika, kabar saya baik ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk percakapan kita hari ini. Nah, pada saat ini Ibu, apa yang Ibu capai terkait kompetensi pengelolaan di dalam kelas? Oke, baik Ibu Judika, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengelola kelas sehingga kelas saya itu menjadi kelas yang kondusif dan berpihak pada murid, seperti itu. Ya, Bu, tujuannya sangat baik. Anda berarti memastikan bisa mengelola kelas dengan baik ya Bu ya? Ya. Sehingga tercapailah atau terciptalah kelas yang aman dan kondusif dalam pembelajaran yang dilakukan saat pembelajaran. Bagaimana Bu? Apakah itu benar? Ya, betul sekali Ibu Judika, seperti itu. Oke, baiklah. Mari kita identifikasi beberapa tantangan Ibu yang hadapi terkait kompetensi pengelolaan kelas. Oke, Ibu, apa hambatan yang terjadi dalam pengelolaan kelas saat ini? Oke, baik Bu Judika, dalam kegiatan pembelajaran saya selama ini, saya memang sudah melakukan beberapa metode ya untuk supaya kelas saya menjadi kondusif. Akan tetapi pada kenyataannya dalam pembelajaran ini ada banyak murid yang saya perhatikan ketika saya melakukan pelajaran mereka tidak memperhatikan atau cuek. Ada juga yang masuk keluar izin ke toilet, ada juga yang berbicara dengan temannya, ya seperti itu Bu. Oke Bu, saya mengerti. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Ibu karena di dalam kelas Ibu itu kurang kondusif ya. Nah, menurut Ibu apa yang penyebab utama dalam ketidakkesenangan anak-anak di dalam kelas itu? Oke, baik Ibu Judika, menurut saya ya, mungkin metode yang saya gunakan selama ini masih kurang menyenangkan bagi anak-anak, kurang tepat. Contohnya masih monoton, satu arah, jadi membuat kelas tidak menyenangkan. Nah, yang Ibu bilang itu sangat menarik. Nah, apa yang Ibu rasakan atau bagaimana cara Ibu mengelola kelas yang belum kondusif atau yang belum maksimal
belajar artinya tidak mau memperhatikan. Biasanya ketika selesai ulangan ya anak-anak merasa mereka tidak perlu belajar lagi. Saya berpikir untuk mengadakan brainstorming yang lebih efektif di mana murid-murid saya bisa lebih fokus pada saat pembelajaran, jadi tidak ada lagi yang masuk keluar, tidak ada yang berbicara pada saat saya sedang mengajar, dan kelas menjadi menyenangkan. Mungkin juga saya bisa menggunakan metode yang lain ya, menggunakan media pada saat belajar, memberikan gambar-gambar, memberikan video-video, dan juga mungkin permainan. Oke. Ya. Itu menurut saya sudah baik, Bu. Nah, pertanyaannya bagaimanakah Ibu melakukan pendekatan ini dapat membantu Ibu dan murid-murid dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif atau menyenangkan? Untuk menciptakan kelas yang menyenangkan ya seperti yang saya sudah sampaikan ke Ibu juga tadi, menggunakan berbagai metode ya, tidak monoton. Mungkin juga bisa ditambah dengan mengadakan permainan atau ice breaking ya di sela-sela pembelajaran. Ya, benar sekali. Selain metode pembelajaran yang menarik dan kreatif dengan menggunakan alat peraga seperti dibicarakan tadi, media visual seperti video pembelajaran, adakah metode lain selain yang Ibu bicarakan yang tadi? Kalau metode yang lain ya selain yang tadi itu, selain permainan dari media, saya mengajar juga mereka untuk berdiskusi, untuk kelompok-kelompok ya, seperti itu. Oke, iya Ibu, benar. Itu ide baik. Bagaimana Ibu memulai proses pembelajaran itu, atau melibatkan siswa, atau hanya Ibu saja yang melakukan metode tersebut? Baik, Bu Judika, saya akan memulai dengan metode brainstorming, di mana saya akan meminta murid-murid saya saja memberikan ide-ide kepada saya, masukan kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, pembelajaran seperti apa yang buat menyenangkan di kelas. Oke, iya, itu sangat luar biasa Ibu idenya menurut saya dalam menyenangkan suasana kelas. Mari kita tentukan siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal tersebut, Bu, dalam tindakan yang Ibu lakukan. Kemudian, siapa yang akan memulai sesi brainstorming dan menciptakan metode pembelajaran yang tepat sehingga tercipta kelas yang kondusif dan pembelajaran yang menjadi menyenangkan bagi semua murid-muridnya Ibu. Dan kemudian bagaimana Ibu akan melacak kemajuan anak-anak tersebut? Oke, baik Ibu. Ibu Judika, saya akan mulai dengan tadi. Saya akan mencatat pembelajaran seperti apa yang diharapkan ya oleh murid-murid saya. Saya akan mulai mempersiapkan video-video pembelajaran dalam pembelajaran saya, alat-alat peraga yang akan saya gunakan, setting permainan seperti apa yang cocok digunakan pada saat pembelajaran sehingga meningkatkan fokus dari murid saya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik sekali Ibu Rofi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang akan menjadi indikator kesuksesan Ibu dalam menerapkan rencana-rencana yang tadi? Oke, yang menjadi indikator adalah ketika kelas saya menjadi kondusif, pembelajaran menjadi menyenangkan, jadi tidak ada lagi murid-murid yang bercerita lama dengan temannya pada saya sedang mengajar, tidak ada lah yang dimasuk keluar minta izin, seperti itu. Oke, baik Ibu. Ya. Oke Ibu, saya percaya dengan tindakan-tindakan yang Ibu lakukan nanti, semoga ini berhasil dengan rencana yang Ibu buat. Apakah ada dukungan atau tambahan yang Ibu butuhkan dari saya atau rekan-rekan kerja yang lainnya untuk melakukan
pembelajaran kondusif di dalam kelas Ibu. Oke, baik Ibu. Saya memang membutuhkan ya bimbingan dari Ibu bagaimana untuk kelas saya lebih lagi jadi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid. Tentu saja saya siap akan membantu dengan teman-teman, dan saya yakin juga Ibu akan membuat perbedaan besar pengelolaan kelas yang lebih efektif dan menyenangkan. Nah, oke, dari inti pembicaraan kita ini, Ibu akan melakukan metode-metode yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian Ibu juga menggunakan video-video visual yang menyenangkan bagi murid-murid. Bagaimana Bu, benar apa yang kita bicarakan saat ini? Benar ya? Benar sekali Ibu Judika. Terima kasih ya Ibu Judika untuk waktunya dan juga untuk bimbingannya pada saat ini. Ya, sama-sama Ibu, semangat dalam melakukan tugas-tugas dan menerapkan apa yang nanti yang tadi kita bicarakan. Terima kasih Ibu Judika. Ya, yang tadi percakapan antara coach dan coach, di mana coach itu diperankan oleh Ibu Judika dan coach ini adalah Bu Olvi. Nah, di sini saya sebagai supervisor atau observer akan menanyakan pertanyaan pelengkap kepada coach. Bagaimana Ibu sendiri menilai performa dalam kompetensi tadi? Dari kompetensi yang dilakukan, saya akan meningkatkan dari awal pembicaraan sampai akhir pembicaraan kami, di mana dari pembicaraan itu kita membicarakan tentang kondusifnya kelas bersama coaching, dan di mana juga nanti kita akan menerapkan metode-metode yang menyenangkan di dalam kelas, seperti adanya video-video atau hal-hal atau alat-alat peraga yang dilakukan di dalam kelas. Bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya? Rencana tindak lanjut ke depannya, kita seperti saya bicarakan tadi, kita akan menerapkan semua yang kita bicarakan tadi, seperti membuat metode yang menyenangkan, kemudian membuat media-media yang menyenangkan yang sesuai dengan anak-anak, kemudian kita membuat alat peraga dan permainan yang menyenangkan di dalam kelas agar anak tersebut itu tidak bosan. Oke, terima kasih Bu Judika. Kiranya percakapan kita ini dapat menjadi pemantik CGP angkatan berikutnya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya.